Saya Gusti Ayu Made Arista Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan internasional komparatif. Analisis komparatif adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuan analisis komparatif ini yaitu untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Perbandingan ini dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu years to years change analysis dan yang kedua adalah index number trend series analysis. Lalu selanjutnya adalah tren pengungkapan internasional. Analisa laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Tujuan analisis keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu, dan untuk menilai kinerja perusahaan apakah dapat dipertahankan atau tidak. Terdapat dua alat penting dalam melakukan analisis keuangan. Yang pertama yaitu analisis rasio. Analisis ini mencakup perbandingan rasio antar suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Perbandingan rasio suatu perusahaan antar waktu atau dengan periode fiskal yang lain dan atau perbandingan rasio terhadap beberapa acuan yang berlaku. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Baik, terima kasih. Nama saya Nikita Tuayu Putri. Saya di sini akan menjelaskan analisis arus kas, di mana analisis ini berfokus pada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar perusahaan, yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, serta pengungkapan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas secara periodik. Misalkan, apakah perusahaan telah menghasilkan arus kas yang positif dari operasinya? Selanjutnya adalah peluang dan tantangan dari analisis lintas batas, di mana analisis keuangan lintas batas mencakup berbagai wilayah yurisdiksi. Sejumlah negara memiliki perbedaan yang sangat besar dalam praktik akuntansi, kualitas pengungkapan, sistem hukum dan undang-undang, sifat dan ruang lingkup resiko usaha, dan cara untuk menjalankan usaha. Analisis dan penilaian keuangan internasional ditandai dengan banyak kontradiksi. Di suatu sisi, begitu cepatnya proses harmonisasi standar akuntansi telah mengarah pada semakin meningkatnya daya banding informasi keuangan di seluruh dunia. Terlepas dari kontradiksi yang masih terus berlanjut, hambatan untuk analisis dan penilaian keuangan internasional semakin menurun dan pandangan pada analisis secara umum masih positif. Globalisasi pasar modal, kemajuan dalam teknologi informasi, dan kompetisi antar pemerintah nasional, bursa efek, dan perusahaan-perusahaan untuk menarik investor dan kegiatan perdagangan yang meningkat masih terus berlanjut. Selanjutnya yaitu kerangka dasar analisis usaha, di mana Palpu, Bernard, dan Haley membuat suatu kerangka dasar yang bermanfaat untuk analisis dan penilaian usaha dengan menggunakan data laporan keuangan. Kerangka dasar tersebut terdiri dari 4 tahap analisis, di mana tahap pertama yaitu analisis strategi usaha internasional, di mana analisis strategi usaha merupakan langkah penting dalam analisis laporan keuangan. Analisis memberikan pemahaman kualitatif atas perusahaan dan para pesaingnya terkait dengan lingkungan ekonominya. Hal ini memastikan bahwa analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan perspektif logistik. Dengan mengidentifikasikan faktor pendorong, laba dan resiko usaha yang utama, analisis strategi usaha membantu para analisis untuk membuat perlaman yang realistis.
Analisis strategi usaha seringkali rumit dan sukar dilakukan dalam lingkungan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai analisis akuntansi dan analisis keuangan. Yang pertama, analisis akuntansi. Tujuan analisis akuntansi adalah untuk menganalisis sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Para analisis perlu untuk mengevaluasi kebijakan dan estimasi akuntansi, serta menganalisis sifat dan ruang lingkup fleksibilitas akuntansi suatu perusahaan. Para manajer perusahaan diperbolehkan untuk membuat banyak pertimbangan yang terkait dengan akuntansi, karena merekalah yang mengetahui lebih banyak kondisi operasi dan keuangan suatu perusahaan mereka. Laba yang dilaporkan seringkali digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja manajemen mereka. Adapun langkah-langkah dalam melakukan evaluasi kualitas akuntansi di dalam suatu perusahaan. Yang pertama, identifikasikanlah kebijakan akuntansi utama. Yang kedua, analisislah fleksibilitas akuntansi. Yang ketiga, evaluasilah strategi akuntansi. Yang keempat, evaluasilah kualitas pengungkapan. Yang kelima, identifikasikanlah potensi terjadinya masalah. Dan yang terakhir, buatlah penyesuaian atas distorsi akuntansi. Selanjutnya, analisis keuangan. Analisis keuangan diperlukan karena adanya kecenderungan meningkatnya investasi internasional dan dilakukan dengan maksud agar data keuangan dapat Analisis keuangan diperlukan karena adanya kecenderungan meningkatnya investasi internasional dan dilakukan dengan maksud agar data keuangan dapat dibandingkan. Sumber informasi untuk analisis laporan keuangan internasional. Ada dua, yang pertama laporan keuangan, jadwal pendukung serta catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, latar belakang kekayaan perusahaan dan pengungkapannya. Teknik-teknik analisa keuangan internasional yang telah dipakai ada dua juga. Yang pertama analisa tren dan yang kedua ada analisa rasio. Analisa tren. Analisa tren membandingkan item-item data secara periodik selama 2 tahun atau lebih seperti tren laba, debt rating, perubahan revenue, dan pertumbuhan geometrik. Selanjutnya untuk analisis rasio. Analisis rasio membandingkan item satu dengan item yang lain, laporan keuangan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang sama tentang profitabilitas perusahaan, leverage, likuiditas, dan efisiensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah materi tentang analisis prospektif yang akan dijelaskan oleh saya, Nitisia absen 36. Jadi, apa itu analisis prospektif? Analisis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Ketika melakukan peramalan, para analis membuat ramalan mengenai prospek perusahaan secara eksplisit berdasarkan strategi usaha, catatan akuntansi, dan analis keuangan. Ketika melakukan penilaian, analis merubah ramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaan. Penilaian digunakan secara implisit maupun eksplisit dalam banyak kegiatan usaha. Nah, para pakar dalam penilaian internasional memberikan peringatan berikut ini kepada mereka yang melakukan analis prospektif internasional. Setiap aturan yang telah Anda pelajari di negara asal menjadi tidak berlaku di luar negeri. Hal itu disebabkan oleh 1. Fluktuasi kurs, 2. Perbedaan akuntansi, 3. Perbedaan praktik, dan 4. Kebiasaan bisnis. Kemudian selain itu ada juga perbedaan pasar modal dan banyak faktor lainnya yang mempengaruhi dan sangat besar pengaruhnya terhadap peramalan dan penilaian internasional. Setelah analisis prospektif, materi selanjutnya adalah kesulitan dan kelemahan dalam analisis laporan keuangan internasional. Yang pertama ada akses informasi. Informasi mengenai ribuan perusahaan dari seluruh dunia telah tersedia di seluruh internet. Banyak perusahaan juga menjawab permintaan atas laporan tahunan dan dokumen. Banyak database komersial menyediakan akses terhadap data keuangan dan pasar saham ribuan bahkan puluhan ribu perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan yang tercakup dalam
Database komersial ini umumnya perusahaan besar yang laporan keuangannya menarik perhatian para pengguna dan investor. Sumber informasi lain yang juga berharga adalah publikasi pemerintah, organisasi riset ekonomi, dan organisasi internasional PBB, maupun organisasi akuntansi, audit, dan pasar surat berharga. Selanjutnya, kesulitan dan kelemahan itu yang kedua adalah ketepatan waktu informasi. Ketepatan waktu laporan keuangan, laporan tahunan, laporan kepada pihak regulator, dan siaran pers yang menyangkut laporan akuntansi berbeda-beda di setiap negara. Jangka waktu pelaporan keuangan dapat diestimasi dengan membandingkan akhir tahun fiskal sebuah perusahaan dengan tanggal laporan audit. Tanggal terakhir ini dianggap sebagai tanggal indikasi kapan informasi keuangan perusahaan pertama kali tersedia untuk masyarakat umum. Selanjutnya, kesulitan yang ketiga yaitu hambatan bahasa dan terminologi. Perbedaan bahasa antar negara dapat menimbulkan hambatan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Kebanyakan perusahaan yang berdomisili di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris menerbitkan laporan tahunannya dalam bahasa negara asal. Hal ini kemudian yang menyulitkan perekonomian negara itu sendiri dan juga menyulitkan negara perekonomian di negara-negara maju lainnya yang menggunakan bahasa Inggris pada umumnya. Baiklah, demikianlah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari penyaji keempat tentang kesulitan dan kelemahan dalam analisis laporan keuangan internasional. Yang kedua ada hambatan bahasa dan terminologi. Perbedaan bahasa antar negara dapat menimbulkan hambatan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Nah, kebanyakan perusahaan yang berdomisili di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris menerbitkan laporan tahunannya dalam bahasa negara asal mereka masing-masing. Nah, namun demikian, semakin banyak perusahaan yang relatif besar yang berada di perekonomian maju menyediakan laporan tahunannya dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa internasional. Lalu yang ketiga ada pertimbangan mata uang asing. Sebagian besar perusahaan di seluruh dunia menetapkan domisili akun keuangan dalam mata uang domisili nasional mereka dan membuat para analisis menghadapi dua permasalahan. Yang pertama, berkaitan dengan kemudahan memeriksa. Yang kedua, menyangkut informasi bagi seorang pembaca yang terbiasa dengan dolar akan kebingungan bila membaca dengan mata uang euro. Nah, cara untuk mengatasinya adalah dengan mentranslasikan saldo mata uang asing ke dalam mata uang domestik, seperti itu. Lalu yang keempat, perbedaan dalam format laporannya. Format laporan laba rugi berbeda-beda di setiap negara. Nah, perbedaan klasifikasi secara internasional juga cukup banyak terjadi. Buku acuan transaksional accounting dapat digunakan secara lengkap perlakuan perbedaan klasifikasi lainnya yang dapat di tiap-tiap negara. Meski menyulitkan, perbedaan informasi laporan keuangan tidak terlalu penting karena struktur dasar laporan keuangan cukup mirip di seluruh dunia. Nah, dengan demikian, kebanyakan perbedaan biasanya dapat direkonsiliasikan dengan sedikit usaha atau sedikit perubahan seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke moderator.